Assalamualaikum. Silahkan ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa. Silahkan dilanjutkan ke pembiasaan membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Hadir semua, alhamdulillah. Sehat ya semuanya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Tidak ada yang sakit ya, alhamdulillah. Oke. Lihat ke layar. Sekarang kemarin kita sudah membahas tentang apa? Yang minggu kemarin tentang cabang-cabang iman ya, cabang-cabang iman yang ada 77 itu yang sudah kita bahas, yaitu ada 4, yaitu tentang Mencintai Allah. ya, tingkat mencintai Allah. Yang kedua, ya, berharap kepada Allah. Yang ketiga, ya, yang keempat, ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ya, berakhlak mahmudah dan menghindari perilaku mazmumah. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Siapa yang mau membacakan poin pertama? Silahkan, Rahma. Meyakini bahwa sikap temperamental, gadab dilarang agama dan sikap pengendalian diri dan berani adalah perintah agama. Ya, jadi kalian harus meyakini bahwa sikap temperamental atau godog itu dilarang oleh agama, dan sikap pengendalian diri dan berani adalah perintah agama. Itu yang harus diyakini dan dipahami. Oke, yang kedua, silahkan Dona. Menjelaskan paparan tentang sikap temperamental, godog, sikap pengendalian diri, dan sikap berani. Ya, kalian harus bisa menjelaskan ya tentang temperamental atau godog ya, dan sikap pengendalian diri dan sikap berani itu apa ya. Lalu yang ketiga oleh Kaila. Menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental, godab, menumbuhkan sikap pengendalian diri dan sikap berani. Ya, yang keempatnya mengamalkan perilaku menghindari sikap temperamental godob dan membiasakan sikap pengendalian diri dan berani dalam keseharian. Ya, baik, terima kasih. Nah, itu tujuan pembelajaran kita ya, yang harus kalian ampu ya. Lalu ada dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak
mandiri dan bernalar kritis ya. Di sini Ibu akan oh ya, kalian tahu nggak apakah sikap temperamental itu? Ada yang tahu? Apakah sikap temperamental itu termasuk kepada akhlak mazmumah atau mahmudah? Iya, masuk ke dalam akhlak ya mazmumah ya. Mengapa sikap temperamental tersebut masuk ke dalam akhlak mazmumah? Karena mudah marah dan mudah tersinggung. Ya, karena mudah marah dan mudah tersinggung. Godob itu artinya marah ya. Berarti masuknya ke akhlak mazmumah. Apa arti akhlak mazmumah? Buruk. Ya, akhlak yang buruk. Sedangkan akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah, akhlak yang Baik. ya, baik. Ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan suatu tayangan ya tentang tawuran antar pelajar. Kalian bisa simak terlebih dahulu. Aduh, ngelag sinyalnya. Akibatnya salah satu pelajar berinisial FMT, 16 tahun warga desa Bendal, Kecamatan Ikut, Kabupaten Sukabumi meninggal dunia karena mengalami luka di bagian badan korban. Menurut kakak korban, adiknya tersebut mengalami luka tusuk di bagian punggung hingga menembus ke paru-paru sedalam 10 cm. Awalnya korban dijemput temannya dari rumah untuk pergi ke warung, namun naas malah meninggal dunia. Baik. Bagaimana? Sudah menyimak video tersebut? Sudah. Jadi apakah baik atau tidak perilaku yang ya, tidak baik ya? Karena apa? Alasannya kenapa tidak baik tawuran antar sesama? Karena iya, yang kencang mengakibatkan kematian. ya, terus apalagi? Merugikan Orang lain. iya, merugikan orang lain. Dilihat kan tadi banyak benda-benda yang rusak, terus banyak orang yang luka-luka. Ya, sudah jelas tawuran itu tidak baik ya. Tawuran ini masuk ke dalam akhlak apa? Ya, akhlak mazmumah ya. Oke, akhlak mazmumah. Apa perbedaan akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah? Ada yang tahu? Coba, Nazmi. Akhlak mazmumah adalah akhlak buruk. ya, akhlak buruk. Sedangkan akhlak mahmudah Akhlak yang baik. iya, akhlak yang baik ya. Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang yang pertama ini memahami sikap temperamental godob yang dilarang oleh agama. Ya, nih, menghindari sikap temperamental. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, temperamental diartikan sebagai apa? Ya, atau temperamen. Ya, sementara itu temperamen dapat diartikan sebagai sikap batin yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, ya, sehingga mudah marah atau mudah tersinggung, ya. Temperamental dalam bahasa Arab dapat disandingkan dengan istilah
Ya, godob atau yang artinya yaitu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan, marah dan murka. Sifat temperamental ini dapat muncul pada diri seorang mukmin yang kurang beriman dan bertakwa. Jadi, orang yang kurang beriman dan bertakwa kepada Allah itu dirinya mudah apa? Mudah terpancing emosi, mudah marah, ya. Paham? Oke, yang selanjutnya ayatnya. Ayat yang berkaitan dengan perilaku temperamental yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 150 sampai 151 ya. Lalu ada juga cara menghindari perilaku temperamental. Caranya bagaimana? Ya, yang kedua? Ya. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ya. Jadi kalau kita dalam posisi marah ya, kita harus tahu cara ini, harus hafal. Kalau kita marah, kalau kita mudah marah ya, ini harus hafal dan harus dipraktekkan. Satu, memohon perlindungan kepada Allah. Caranya gimana? Ya, berdoa. Ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Itu kan meminta perlindungan. Ya. Jadi berdoa memohon perlindungan itu membaca ta'awudz ya dan berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan amarah atau ego kita. Lalu yang kedua apa? Ya, diam ya. Jadi kalau ada yang memancing emosi kepada kita ya, kitanya jangan terpancing ya. Jadi harus apa? Diam aja. Walaupun kita ada di posisi yang benar, diam aja dulu. Ya. Jangan sampai kita terpancing, tersulut, akhirnya cekcok, berantem dan lain sebagainya. Kan bisa terjadi seperti tadi ya, tawuran ya. Yang ketiga, lalu apa? Berwudu. Sudah diam, kita ambil wudu ya, supaya dingin ya, tubuh kita dingin karena kalau kita sedang marah, tubuh kita itu juga ikut panas ya. Lalu yang keempat yaitu mengubah posisi, berpindah posisi ya, menghindari situasi tersebut kalau kita mudah tersulut emosi. Lalu yang kelima ya, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Paham? Next. Yang kedua yaitu membiasakan pengendalian diri. Apa itu pengendalian diri? Ada yang tahu pengendalian diri itu apa? Iya, mujahadah an-nafs ya. Pengendalian diri itu disebut dengan mujahadah an-nafs. Artinya mujahadah itu perjuangan melawan dorongan. Iya, mujahadah dijadikan sebagai salah satu prinsip dalam pengamalan tasawuf ya. Penerapan mujahadah an-nafs ditunjukkan dengan menghentikan nafsu terhadap hal-hal yang menyenangkan. Metode tersebut dapat diterapkan terhadap seseorang dalam kondisi marah. Nah, ayat dalilnya yaitu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang mau membacakan dalilnya? Coba siapa yang mau membacakan? Ahmad, boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa
Syadidul bisur'atil innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Artinya, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. ya, terima kasih Rahma. Tepuk tangan untuk Rahma. Nah, jadi orang yang paling kuat adalah bukan orang yang pandai bergulat, pandai berkelahi, tetapi orang yang kuat adalah orang yang pandai mengendalikan diri ketika marah. ya, mengendalikan diri ketika marah. Caranya bagaimana? Iya, bersabar ya. Sabar itu harus dilatih ya. Kenapa kita selalu banyak ujian? Karena ujian-ujian yang datang kepada kita itu adalah untuk melatih kesabaran kita. Terus memperbanyak zikir ya. Zikir pagi, zikir petang, itu jangan lupa, jangan sampai terlewat. Dan satu lagi yang terpenting yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu harus kita minta, ya. Yang ketiga yaitu ya, membiasakan perilaku berani membela kebenaran, ya. Apa itu berani? Berani membela kebenaran artinya disebut dengan syaja'ah ya. Berani membela kebenaran itu disebut dengan syaja'ah. Artinya keberanian, ketangguhan, ketegasan, dan kegagah beranian ya. Sedangkan secara istilahnya apa? Coba dibaca. Ya, memiliki hati yang mantap dan daya tahan. Ya, perilaku saja'ah dilakukan untuk ya. Nih dalilnya hadis riwayat Ibnu Hibban. An Abi Darin radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulil haqqa walau kana murran. Artinya diriwayatkan dari Abu Dzar berkata radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepadaku, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Walaupun kalau kita berkata benar itu akan membahayakan kita, itu tetap harus disampaikan. Ya, paham ya? Walaupun membahayakan kita, resiko karena itu sudah menjadi resiko kita telah berbuat salah, ya. Oke, next. Prinsip perilaku membela kebenaran. Nih, prinsipnya yaitu mewariskan kebaikan, tauris al-khairiyah. Yang kedua as-sabru ala at-ta'ah, ya, yaitu bersabar dalam ketaatan, ya. Yang ketiga yaitu al-ajru minallah, berharap balasan dari Allah semata. Paham? Nih, ada lagi. Next, perilaku saja'ah dalam kejujuran, yaitu apa saja? 1. Untuk terbuka dalam menyampaikan laporan. Kedua. Berani meluruskan pemimpin dengan bijak. Berani mengingatkan teman yang tidak jujur. Hikmahnya apa saja? Memiliki kualitas mental yang baik dan kuat. Yang kedua, Mempunyai bangsa. yang ketiga, Merasa hidupnya tentram dan nyaman. Merasa tidak takut kekurangan materi duniawi. Menumbuhkan sikap daya juang yang tinggi.
memiliki sikap Baris. Nah, silahkan kalian tentukan kelompoknya sudah ya? Sudah. Kemarin. Lalu kalian membuat konten atau PPT ya tentang yaitu kelompok 1 tentang membangun kesadaran tentang bahaya kebohongan ya. Kelompok 2 mengurangi gibah. Kelompok 4 menumbuhkan empati. Kelompok 5 yaitu tentang kepedulian sosial dan berbagi ya. Jadi ada 4 kelompok ya. Lalu kriterianya ya, kriteria proyeknya harus jelas ya, harus relevan dengan materi dan harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Boleh PPT, boleh video ya. Dan harus menantang ya. Juga harus melibatkan seluruh kelompok ya. Jadi jangan itu aja yang kerja. Siap? Siap. Siap. Oke. Lalu yang pertama yaitu kalian boleh mencari informasi dulu pengertiannya apa, dalilnya apa, terus masalah yang ada di masyarakat itu seperti apa, ya, paham? Atau contoh-contoh perbuatannya seperti apa, paham? Oke, silahkan diskusikan. Nah, nanti aku bagian pembukaan seperti yang ini 2 yang ini kami ini. Nah, kesimpulannya sama Bunga, penutupannya sama aku lagi. Dalilnya sama Ami. Sama Ami. Kesimpulannya sama Bunga. Penutupannya sama. Bagaimana, ada kesulitan tidak? Tidak bisa ya membuat PPT-nya. Ya, silahkan rumuskan diskusikan pengertiannya, dalilnya, caranya bagaimana, ya contoh-contoh masalahnya. Paham? Silahkan ya diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang membiasakan menghindari sikap temperamental godob dan menumbuhkan sikap pengendalian diri. Sebelum dimulai presentasi, perkenalkan nama saya Keila. Di samping saya ada Ami, Iis, Bunga, dan Siti. Latar belakang, membiasakan menghindari sikap temperamental godob berarti mengurangi kemarahan yang meledak-ledak dan tidak terkendali dengan belajar untuk tetap tenang dan dalam situasi sulit. Menumbuhkan sikap pengendalian diri berarti mengembangkan kemampuan untuk mengatur emosi, impuls, dan reaksi dengan bijak sehingga bisa bertindak rasional dan menjaga hubungan yang sehat. Tujuan menghindari 1. Mengurangi konflik dan salah paham. 2. Mengurangi stres dan kecemasan menumbuhkan. 1. Meningkatkan kesadaran diri. 2. Mengembangkan kemampuan pengelolaan emosi. Tujuannya ada 2, menghindari dan menumbuhkan. Tujuan menghindari yaitu mengurangi konflik dan kesalahpahaman. 2. Mengurangi stres dan kecemasan. Menumbuhkan yaitu meningkatkan kesadaran diri. 2. Mengembangkan kemampuan mengelola emosi. Di sini ada beberapa manfaat membiasakan menghindari sikap temperamental. Manfaatnya adalah 1. Meningkatkan kualitas hidup. 2. Mengurangi resiko depresi dan kecemasan. 3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 4. Meningkatkan kesadaran diri dan emosi.
Baik teman-teman, di sini ada satu permasalahan, yaitu apakah menghindari sikap temperamental berarti menahan emosi secara berlebihan? Jawabannya yaitu menghindari sikap temperamental berarti mengelola emosi dengan bijak, bukan menahan emosi secara berlebihan. Hal ini melibatkan memahami, mengendalikan, dan menyalurkan emosi secara sehat. Lalu di sini ada contoh menghindari sikap temperamental di kehidupan sehari-hari. 1. Tidak mudah marah atau kesal. 2. Mengontrol emosi saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. 3. Berpikir sebelum bertindak. 4. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Lalu ini dalilnya dari menghindari sikap temperamental. Al-Hujarat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad-donni inna ba'dad-donni ismun wala tajassasu wala yagataba ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'ahihi maitan fakari tumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi kesimpulan dari presentasi kita yaitu sikap temperamental harus bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri karena itu adalah perilaku yang tidak terpuji dan merugikan diri kita sendiri. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya semuanya telah mempresentasikan hasil daripada proyek yang kalian buat. Nah, Ibu akan bertanya kepada perwakilan setiap kelompok dari kalian untuk menyampaikan bagaimana apa sih yang paling berkesan dalam pembelajaran ini, terus kesulitannya apa ya. Boleh, siapa yang mau menjadi perwakilan? Saya, Bu. Ya, silakan Apis. Menurut saya, hal yang paling berkesan dalam pembelajaran hari ini adalah saya menjadi bisa membuat PowerPoint yang tadinya saya tidak bisa, menjadi saya bisa. Lalu kesulitan yang saya hadapi adalah mungkin waktunya terlalu mepet, lalu mungkin nanti akan saya belajar lagi tentang PowerPoint, jadi bisa dulu. Ya, terima kasih Nafis. Tepuk tangan untuk Nafis. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah di penghujung pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian menjadi terus berkembang ya. Semoga kalian terus berkembang dan berinovasi dalam membuat proyek-proyek lainnya ya. Jangan pernah menyerah ya. Terus manfaatkan waktu yang kosong ya untuk belajar lebih baik lagi, untuk meningkatkan skill kalian untuk lebih baik lagi. Oke? Billahi taufik wal hidayah. Cukup sekian dari Ibu. Wallahu muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.